Oke, kali ini kita akan mencoba untuk ChatGPT Atlas. Yang dimana ini kan kalau kita lihat ada possibility kan ada yang Comet ya. Karena kalau ChatGPT Atlas ini lebih ke browser juga by ChatGPT. Kita coba testing. Oke, pertama sih we try to get to cari ya. Apa sih ChatGPT Atlas itu? Oke, di sini sih langsung dapat search dari beberapa sumber. Langsung bisa cari. Terus kalau di sini search, oke, by Google, tetap by Google ya. Image, oke, menarik. Ini video, oke, menarik. Ini news, oh belum ada berita berarti. Jadi kalau kita sudah bikin artikel, we try to get make article, kita bisa maybe the first yang ini ya. Ini ada banyak yang bilang kan kalau SEO itu is obsolete, tapi kan padahal kan nggak. SEO sih nggak obsolete, tapi SEO kadang lebih improve karena adanya AI itu. Lanjut lagi, oke, misalkan gini, kita selain itu, apakah kamu bisa menjadi, ini menarik sih. Apakah, oke, buka gamachat.com coba ya. Ini kita full ketik nih. Oke, berarti kalau kita cari di sini search, langsung buka gamachat.com. Oke, bisa. Oke, di sini ChatGPT, kita klik. Kita coba di sini ya. Untuk, menurut kamu website ini menarik nggak? Oke, oke, aspeknya visual banyak lebih kuat. Di potongan saya belum banyak dengan wow. Oke, proof, itu bukti. Oke, skornya 7/5. Langsung bisa kita review website berarti ya. Kalau menurut kamu, apa saja sih yang perlu diimprove dari landing page ini? Oke, langsung udah bisa ya. Bisa kasih tahu banget. Berarti sebaik untuk jadi browser sendiri pun bisa kita pakai untuk sebagai tim kita buat analisis ataupun juga untuk memberikan review-review karena cukup mengetikkan beberapa kata seperti ini. Menurut kamu gimana sih? Otomatis langsung bisa kasih tahu review bagusnya apa gimana, intinya apa, dan sampai kejelasan. Kalau misalkan kita sebagai yang developer, coba kita gini ya, bisa buatkan markdown untuk list apa saja yang perlu diimprove. Oh, sorry. Oke. Hmm. Apakah bisa di download? Oke. Eh, Tanpa emoji. .md bisa. Ini menarik ya. Cukup ketik-ketik aja langsung bisa bantuin. Oh, oke. Langsung jadi nih. Kita punya Markdown. Kayaknya sih karena kita masih baru, jadi kayaknya banyak fitur-fitur yang bakal diimprove lagi. Tapi untuk awal sih, oke, sebagai orang kita orang awam yang memiliki suatu produk, kita pengen coba review, bisa pakai atas ini ya, saya rasa. Dan menurut saya pribadi sih mungkin lebih ringan dibanding Perspelity yang Comet. Tapi kalau teman-teman ada yang rekomendasi lain juga boleh diskusi. Kita coba testing lagi, kita back ke homepage, kita close dulu. Di sini ada namanya agent mode, ada outline story, build post pattern module. Oke, langsung bisa di coding. Fine. Saya cuma pengen coba agent mode dulu ya. Oke, buatkan saya untuk mengambil data restoran atau rumah makan yang ada di sekitar saya.
sekitar Jambi, kota Jambi. Kebetulan saya di kota Jambi. Kita coba testing apa nih? Sebagai agent, apa yang bakal dilakukan sama dia? Kalau kita tahu kan ada otomatisasi kan seperti N8N atau mungkin N8N atau N9. Jadi banyak-banyak jenis yang penyebutannya. Nah, kalau ini ada agent yang dibuat oleh si ChatGPT, kalau di Google itu namanya Gemini Flow kalau nggak salah. Oke, dia langsung opening, dia sendiri. Additional page, we can try to see how much he doing to. Oke, dia langsung open Panda sendiri, langsung create, ketemu 14 restoran dengan nama yang di kota Jambi. Oke, ini dia doing something atau mungkin proses datanya ya menggunakan Python. Berarti basicnya pas ini menggunakan Python untuk yang prosesan datanya. Tapi kalau nggak salah, pernah ada yang ngelik itu kalau misalkan Atlas sendiri pun fork dari Google ini, Google Chrome. Karena nanti kita coba ulik apakah benar ini dari Google Chrome atau enggak. Oke, ini mantap sih. Langsung ketahuan mau makan daerah mana, warung kopi, dan dia langsung ada kasihkan sumber websitenya. Kalau kita buka, oke, langsung ada websitenya. Ini bagus. Berarti kalau kita buat cari artikel, cari dokumen, I think bagus banget sih. Apa referensi langsungnya. Pondok Kelapa, mie Aceh, Igogo, ini one of good food in Jambi. Rumah makan Haji Munir. Oke, saya udah hampir makan semuanya dan rekomendasi semua sih emang. Betul-betul. Tambah lagi ya. Kalau saya ke Jambi dengan membawa keluarga, kalau saya di kota Jambi dengan membawa keluarga 4 orang dewasa, enaknya nginap di mana ya? Jadi kita coba sebagai menggunakan AI is as personal assistant kita menggunakan untuk testing agent, gunakan agent untuk apakah benar bisa mencari kebutuhan kita. Karena saya akan mencoba mengusahakan sebagai orang awam, walaupun mungkin basic saya adalah orang teknologi, tapi kita akan mencoba untuk diskusi sebagai orang awam, apakah dia bisa mencari atau harus uh, kita intervensi ya. Oke, ini masih opening multi-page. Oke, langsung ketahuan. This is very nice ya. 40 detik, hanya 40 detik, kita nggak perlu harus cari ke semua website. Dia langsung bisa mencari rekomendasi hotel. Berdasarkan riset terbaru Oktober 2025, which is hari ini tanggal 22 Oktober, itu Yellow Hotel, Swiss Bell Hotel, langsung dengan ulasan ratingnya dari Advisor, Aston, O2 Winston. Oke. Saya mau nginap dengan budget tidak sampai 1,5 juta rupiah. Oke. Kita coba kasih lagi prom baru lagi. Jadi saya sebagai basic tech, tapi saya mencoba menjadi orang awam yang dimana kita tidak paham dengan prom. Jadi kita cukup hanya bisa memberikan aku maunya ini, kita nggak perlu harus menggunakan andainya kamu adalah seorang hotel. Tapi kita mencoba flow atau mungkin alur yang benar kayak bagaimana tentang orang awam pada bisa menggunakannya. Oke. Ini masih loading, kita biarin dulu. Dalam 28 detik, saya ingin menginap dengan staycation tadi, ya mungkin kurang lebih 1 menit 2 menit, itu kita udah dapat rekomendasinya. O2 Benson, Yellow Hotel, Swiss Bell Hotel. Dan dari sini, kita udah bisa tahu mana yang bakal kita pilih. It's a good choice. Berarti kalau misalkan kita bisa bikin trip travel, kita pengen ke kota luar kota, sebelum kita pengen keluar kota, kita bisa coba isi-isi dengan riset lebih dahulu. Hotel yang kita ingin capai, makan yang kita capai, cukup dengan ini. Kita coba sekali lagi. Saya bersama istri saya, dan orang tua saya, serta mertua, ingin melakukan
trip ke Palembang, kota Palembang, 3-4 hari, bisa buatkan budget, tempat makanan rekomendasi non halal juga dimasukkan. Kita coba sebagai orang awam, kita ingin rekomendasikan kalau kota Palembang, apakah bisa kita melakukan trip kota Palembang 3-4 hari, siapkan budget, maka rekomendasi dan juga pemasukan. Makanan-makanan yang kita inginkan itu. Oke, kita sedang organizing trip budget, dining recommendation. Jadi kita akan bekerja dulu. Jadi selagi kita mengetik ini, kita bebas. Mungkin apakah kita lagi mungkin sibuk balas WA kita, atau mungkin kita bisa dengan mengecek dokumen kita, kerjaan kita. Jadi sambil kita, yang biasa kita lakukan research, ini cukup hanya mengetik saja, dia cari sendiri, dia bosan sendiri. That's why kalau ada yang bilang masih kalau SEO is obsolete sih, saya rasa enggak. SEO is not obsolete, tapi dia bakal improve lagi lebih dari sebelumnya lagi. Karena adanya AI ini ya. Oke, ini langsung muncul nih. Rencana anggaran, kalau kita perkiraan 1,5-6 juta, sampai kurang lebih 10 juta untuk 6 orang dewasa, itu 3-4 hari. Terus kita bisa nginep di daerah hotel The Exelton Hotel atau Alista. Terus kita bisa rekomendasi makan tempat, ada mie celor, pempek candy, pindang, kalau halal ada aloy, terang bulan, taksam, acuan bakute, dan onlok atau mie cucu ata, dan sampai ke lengkap. Ini is very good. Saya rasa sih sebagai game changer ya buat teman-teman yang pengen mungkin coba traveling atau mungkin cari research atau mungkin kita coba plan. Ini sangat-sangat bagus nih untuk orang awam. Next, kita coba sekali lagi. Kita coba testing yang soal coding deh. Ini yang menarik sih soalnya. Kita coba klik ini, apa sih bedanya ya? Coba kita enter. Tadi kan sisi pertama kan sebagai orang user, kita sebagai marketer atau mungkin pekerja kita pengen mereview kerjaan kita. Lalu yang kedua, kita sebagai traveler, kita pengen cobain untuk pergi di Jambi, staycation-nya bagus di mana. Kalau misalkan kita ke Palembang, tolong buatkan budgetnya. Dan yang ketiga, kita akan mencoba sebagai developer, atau mungkin orang yang pengen belajar coding, atau mungkin coding, how to kita dari sisi bagaimana si Atlas membantu kita, meng-guide kita untuk memulai coding. Kasus ini sih kita sebagai post-builder module. Oke, ini bakal lengkap ya, sampai dengan module Slaton with backend scaffolding, stateful modular for user roles, stop and transaction. Mungkin tunggu sejenak, agak need the time. Ternyata di sini kita ada muncul tombol juga, bisa cek console or just biarinlah engine-nya yang ngerak sendiri gitu. Oke. Get recitation for guideline. Berarti dia juga mengambil referensi-referensi, nggak sekedar langsung main hajar-hajar aja. This is good. Saya nggak tahu nih, apakah ChatGPT Atlas ini ketika kita mulai untuk coding, dia menggunakan GPT-5 Codex atau GPT-5. Ini masih loading. Ini murni benar-benar kita sebagai orang awam yang mencoba menggunakan Atlas ini. Dan sekedar pengetahuan, kalau Atlas ini hanya baru tersedia di macOS saja, berarti Macintosh, di MacBook, iMac, dan kawan-kawannya. Oke. Ini opening building complete close. Oke, ini mulai proses sudah, mulai jalan, creating backend and front-end structure. Ini menarik, tiba-tiba langsung creating, kita nggak tahu nih di server mana atau mungkin dia ambil apa. Tiba-tiba udah creating aja ya, creating backend and front-end structure. Oke, ini consider file sharing methodnya. Dia langsung buat zip. Di sini kita bisa lihat langsung it can create zip file and also expand. Oke, testing file sharing option. Oke, 2 menit itu udah jadi strukturnya untuk Flutter yang program post, ada RMD-nya. Oke, sudah ada backend-nya juga sekalian.
Terus public front-end, cara menggunakan backend-nya langsung, front-end langsung bisa jalan langsung. Oke, ini menarik sih. Ini gila sih. Mungkin next kita bakal coba untuk review dari yang ini. Ini resource-nya ya. Kita coba klik dulu. Oops, sorry. Ini file-nya sih, karena kita masih belum ada. Coba kita minta ya. Bisakah kasih saya file zip-nya? Ini menarik sih. Jadi hanya waktu mungkin kurang lebih sekitar 2 menit, kita udah dapat semua strukturnya, dapat back-end-nya, front-end-nya, sampai ke instruksi dari Markdown-nya. Ini sih big deal sih. Ini buat orang yang awam bener-bener gila sih. Oke. Bahkan saya kan coba minta nih, bisa nggak? Oke. Kira-kira kalau saya mau download filenya, gimana? Oke. Kita harus benar-benar sebagai orang awam, atau mungkin orang yang mencoba menggunakan ini untuk sebagai teman bicara. Dan saya rasa sih mungkin AI itu lebih flow itu ya. Kalau folder ada, soal kompresnya folder. Oke. Tapi saya tidak ada filenya. Bagaimana saya mendownloadnya? Folder. Oh, oke. Oke. Oh, enggak. Enggak sih, enggak ada sih. Mungkin ini menarik dulu ya guys ya. Mungkin saya bakal ada sesi lebih dalam lagi tentang codingan di sini. Kalau lebih sih kita langsung dapat tahu tentang bagaimana mesti ngapain di sini. Terus kita coba cek file. Katanya sih di bagian atas ini itu bisa ketahuan ya. Oh, sorry. Di sini itu kita bisa ketahuan kalau Atlas ini yes versionnya. Dan katanya sih gini, saya nggak tahu ya. Chrome extension. Aduh, sorry. Chrome extension address. Nggak inget. Coba cek dulu. Saya oke, saya itu di sini copy dulu coba. Oke, nggak bisa. Kalau extension harusnya berarti ini Atlas extension juga. Oh nggak bisa guys, ternyata berarti udah diblok. Karena ada yang isu-isu sih kemarin tetap saya coba share fotonya. Itu kalau misalkan Atlas ini dapat dari Google ya, atau Google Chrome gitu. Oke, kalau seperti itu untuk yang kenal atas, nanti kita coba bakal lebih dalam lagi beberapa episode ke depannya. Jangan lupa follow. Thank you guys.